Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kalau kita hari ini boleh kembali berkumpul bersama. Dan hari ini kita akan bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kita akan mendengarkan inti dari firman Tuhan pada hari ini. Saya menyapa juga buat Bapak Ibu yang berjoin via Zoom. Selamat datang dan buat Bapak Ibu yang datang pada hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian Manis Kau Dengar. Dan aku pengen kita semua bisa bangkit berdiri, kita akan pujian ini bersama-sama. Bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita angkat pujian dari awal. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku
pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersyukur dan bersukacita pagi hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu yang sudah menyertai kehidupan kami. 1 minggu lamanya kami sudah lewati hari-hari kami. Kami ada di tempat ini. Kami percaya ini karena Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus sendiri yang sudah memimpin kehidupan kami. Bahkan kami memasuki minggu terakhir di bulan Oktober. Puji Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah kesempatan di pagi hari ini Tuhan, kami tidak mau sia-siakan. Kami mau berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan bekerja pada ibadah pagi hari. Setiap tempat di mana kami duduk. Tuhan, lawatlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami datang tidak seperti kami pulang. Tapi kami membawa kekuatan yang baru, kemenangan yang baru, mujizat terjadi dalam kehidupan kami untuk menghadapi hari-hari kami. Semua yang terlibat pagi hari ini dalam pelayanan Tuhan, biarlah Engkau satukan dengan Roh Kudus-Mu. Baik worship leader, backup singer, pemain musik, bahkan semua yang bertugas, usher, bahkan peralatan musik dan juga peralatan sound system Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan lindungi. Bahkan hamba-Mu juga yang akan melayani Engkau pagi hari ini. Urapan dari tempat yang maha tinggi menyertainya. Mungkin ada oknum yang tidak senang dalam pelayanan kami pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tangking itu di dalam nama Yesus segala iblis yang mengganggu dalam ibadah kami keluar dari tempat ini. Dan biarlah kami boleh bebas memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Jonathan. Sebelum duduk boleh sapa kiri kanan hari ini. Hari ini Bapak Ibu dari kemarin kayaknya cerah banget langit Jakarta hari ini. Buat senyum tercerah buat saudara kiri kanan. Kita angkat pujian, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Senyum Bapak Ibu ya. Kita masuk gerbangnya dengan penuh girang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari
Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengar Dia panggil saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Amin Bapak Ibu. Kita masuk gerbangnya, terus ketika masuk kita dipanggil namanya satu persatu. Wow, itu senangnya luar biasa ya Bapak Ibu. Mari kita masih suka untuk bernyanyi pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Ada sukacita ya Bapak Ibu ya. Ayo, nyanyi pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bapak kita akan pujian di bawah. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Kita masih angkat pujian. Mari kita angkat pujian. Ku kan terbang, ku kan terbang
di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan Terang bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Semua kemuliaan untuk nama-Mu saja itu. Baik Bapak Ibu, silakan untuk kembali boleh duduk. Mungkin aku akan buka ruang kesaksian. Ya, Pak Johnson, kalau misalnya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Semoga berkat Tuhan berlimpah kepada kita. Minggu yang lalu saya diserang penyakit lagi, yaitu vertigo namanya. Pas waktu pagi, maaf cakap, saya terbangun dan harus ke belakang. Tapi pas waktu saya duduk, ruangan berputar. Saya paksakan jalan 1-2 meter, tidak sanggup, saya kembali ke tempat tidur. Tapi saya harus ke kamar mandi. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, jangan Engkau biarkan aku melakukan di tempat tidur. Karena Engkau yang Maha Kuasa dapat menopang dan memberi kekuatan kepadaku. Setelah saya berdoa, saya coba lagi sampai ke kamar mandi. Setelah itu saya jalan dengan penuh semangat. Saya sampai ke tempat tidur dan sampai pada saat ini saya telah diselamatkan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Saya akan menaikkan sebuah pujian. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku.
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita semua terberkati dari pujian yang disampaikan. Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Perlu Kau Bapa, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Wah, pagi hari ini kami bisa berkumpul di sini karena anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur juga Bapa. Baru saja anak-anak-Mu semua Bapa memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian ini menjadi dupa harum buat anak-buat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar Bapa. Kau berkatilah hamba-Mu Bapa yang akan bawa firman-Mu Bapa. Pakailah dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Bicaralah kepada hamba-Mu Bapa untuk kami semua Bapa. Kami butuh firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu ada Allah yang hidup. Yang kami butuh setiap hari adalah firman-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Bicaralah dengan bibirnya Bapa. Tegurlah kesalahan kami. Tegurlah yang ada apa hati kami Bapa melalui firman-Mu. Kami tahu Bapa, firman-Mu Bapa yang hidup, yang memuliakan semua Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu semua yang hadir hari ini Bapa. Mereka datang dengan sukacita. Mereka memuji-Mu dengan sukacita Bapa. Mereka akan pulang dari sini dengan bawa bersuka-sukacita Bapa. Biarlah Bapa, Kau bicaralah hamba-Mu semua Bapa. Kita akan tutup diam Bapa. Kita akan bukalah hati kami Bapa, telinga kami Bapa. Biarlah kami bisa fokus dengan firman-Mu Bapa. Tidak ada satupun kekurangan Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Bapa.
hanya dalam nama-Mu saja. Yesus Kristus Allah yang kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu kembali duduk. Waktu dan mimbar saya persembahkan pada Bu Tini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya saya boleh kembali ada di tempat ini. Atas kesempatan yang telah diberikan tentunya melalui Ibu Gembala, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, sama-sama kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya bahwa ada berkat firman Tuhan buat kita semua, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minimal tentunya sudah 3 kali ya kita mendengar uraian tentang kedatangan Tuhan sudah dekat. Dia akan datang di atas awan sama seperti ketika dia datang pertama kali ya. Ketika pertama kali dia datang lalu dia naik ke surga. Dan seperti itu pula dia akan kembali pada waktu kali yang kedua. Dan pada kedatangannya yang kedua ini saudara, dia akan datang sebagai hakim atas segala bangsa. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 31. Tentunya setiap ganjaran dan konsekuensi ya dari setiap apa yang dilakukan oleh setiap orang itu akan menerima ganjarannya. Dan pada pagi hari ini kita akan fokus melihat tentang penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan menghakimi dunia dan setiap bangsa, setiap manusia, ia akan terlebih dahulu menghakimi rumahnya. Dia akan memeriksa dan dia akan memurnikan rumah Tuhan. Siapakah rumah Tuhan? Rumah Tuhan itu adalah saudara dan saya. Jadi sebelum Tuhan menghakimi dunia ini, dia akan mulai dari dalam setiap orang-orang yang percaya. Karena itu mari kita baca ayatnya di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama dengan suara yang dapat kita dengar dengan penuh iman. 2, 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan memulai penghakimannya dari dalam rumahnya sendiri. Yaitu dari dalam umatnya, dari antara kita. Atau Allah memulai penghakiman itu, dia memurnikan, dia memeriksa mulai dari orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Allah tidak memulai dari istana, ya. Allah juga tidak memulai dari sistem dunia. Allah juga tidak memulai dari orang-orang fasik terlebih dahulu atau orang-orang jahat. Tetapi justru Allah memulai dari dalam orang percaya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah memulai dari dalam diri kita, orang-orang yang percaya? Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja atau saudara dan saya mewakili dia di bumi ini. Mari sama-sama katakan, kita adalah wakil Tuhan di bumi. 2, 3. Nah, karena kita adalah wakil Tuhan di bumi, itu sebabnya lah penghakiman itu, pemurnian, pemeriksaan itu dimulai dari kita. Ya, kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Karena kalau kita dapati, kita ini sebagai wakil Allah di bumi, kita membawa namanya. Umat Allah itu mewakili Kristus di bumi, maka Allah tentunya menuntut sebuah standar kekudusan yang lebih tinggi.
Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dia Allah yang kudus. Karena kita mewakili Tuhan kita di bumi, itu sebabnya standar kekudusan kita harus lebih tinggi. Itulah sebabnya kenapa dia mulai dari kita terlebih dahulu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah terang. Katakan kepada kiri kanan, kamu adalah terang. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima terang itu di dalam diri kita. Sehingga di dalam Matius Tuhan katakan kita punya identitas baru. Setelah kita percaya kepada Yesus dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah, kita ada di dalam dunia ini sebagai pembawa terang. Dan Tuhan tidak mau terang itu bercampur dengan gelap. Ya. Sebelum dunia dihakimi, terang harus dimurnikan terlebih dahulu. Kita harus semakin lebih bercahaya. Kita harus semakin lebih memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya perlu dimurnikan terlebih dahulu. Kita juga pembawa Injilnya. Katakan, kita pembawa Injil Tuhan. Di dalam surat Korintus dikatakan kamu adalah surat terbuka. Bukan ditulis dengan tinta, tetapi ditulis oleh Roh Kudus. Firman yang kita dengar itu dicacah, ditulis oleh Roh Kudus di dalam setiap hati kita. Dan itu sebabnya kemana kita pergi, kita membawa firman itu. Kita menjadi surat yang terbuka, kita menjadi Injil yang hidup. Ya, kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman itu, pemurnian itu dimulai dari kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang Tuhan lakukan ketika dia memulai penghakiman dari dalam rumah Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memurnikan gerejanya lebih dahulu. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai 3, kita mendapati di sana bagaimana Tuhan itu datang pada akhir zaman seperti tukang pemurni perak. Dan dia membersihkan orang-orang Lewi. Ya, mari kita baca bersama ayat ini di dalam Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jelas firman Tuhan katakan di sini bahwa Dia hadir untuk memurnikan, untuk mentahirkan, untuk menyucikan setiap orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Kalau kita melihat ada 12 suku Israel. Salah satunya adalah orang Lewi. Dan orang Lewi ini atau suku Lewi ini suku yang dikhususkan Tuhan untuk melayani. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para pelayan Tuhan itu akan dimurnikan oleh Tuhan. Akan ditahirkan supaya mereka layak berdiri menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mereka akan dikhususkan, disucikan, disendirikan supaya kehidupannya itu dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dia mulai dari dalam rumah Tuhan. Dia mulai dari dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Kalau saya mengingat tentang Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, selama 3,5 tahun dia melayani. Di awal pelayanannya, dia masuk ke dalam bait Allah dan menyucikan bait Allah. Karena bait Allah sudah dipakai menjadi sarang penyamun. Bukan lagi menjadi rumah doa. Bukan lagi menjadi rumah mujizat. Bukan lagi menjadi rumah puji-pujian. Itu sebabnya Tuhan membersihkan, menyucikan bait Allah. Kemudian di akhir pelayanannya selama 3,5 tahun. Sebelum dia mati, bangkit dan naik ke surga. Dia juga menyucikan bait Allah untuk yang kedua kalinya. Berarti kalau kita dapati di sini, bait Allah menjadi perhatian Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar fungsi, ya, tetapi juga kita dapati bagaimana di dalamnya harus murni, harus suci, harus kudus. Dikatakan di dalam Maleakhi tadi supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. Pada masa Tuhan Yesus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sudah menyalahgunakan kekuasaan mereka sehingga akhirnya bangsa Israel salah di dalam mempersembahkan korban. Korban tidak lagi menjadi korban yang benar pada waktu itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus perlu memurnikan, perlu mentahirkan, perlu menguduskan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, korban menjadi perhatian Tuhan untuk disucikan, untuk dimurnikan. Roma pasal 12 katakan bahwa hidup kita ini sebagai korban persembahan yang kudus, yang suci, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, selain itu kalau saya juga ingat di dalam kitab Wahyu, Tuhan memberikan sebuah buluh tongkat pengukur kepada Yohanes. Ya. Kemudian Tuhan memerintahkan kepada Yohanes, bangun, ukurlah bait Allah dan orang-orang yang ada di dalamnya. Kecualikan pelataran. Ukur berarti ada standar yang harus dicapai. Bait Allah, hidup kita sebagai bait Allah rohani harus ada standarnya. Orang-orang yang beribadah, peribadatan kita, dari mulai kita memuji Tuhan, dari mulai kita juga memberikan korban persembahan, kesaksian, doa, ya, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, semua itu akan diukur oleh Tuhan. Dan yang masuk kepada standar ukuran Tuhan, merekalah orang-orang yang diluputkan, tidak masuk ke dalam masa aniaya besar selama 3,5 tahun. Ya. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan ketika dia datang pada kali yang kedua. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus dimurnikan karena apa saudara? Karena Tuhan itu tidak akan mengangkat gereja atau umatnya yang kotor. Ya. Bukankah ketika Tuhan datang di awan-awan, nanti gereja Tuhan itu semuanya akan sama-sama berkumpul. Ada pertemuan di udara selama 75 hari di udara. Dan Tuhan tidak akan mengangkat jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang kotor. Itu sebabnya perlu dimurnikan, perlu disucikan, perlu ditahirkan. Dan juga Tuhan tidak akan menjemput gereja Tuhan yang kompromi dengan dosa. Yang suam-suam kuku, tidak panas, ya, tidak dingin. Yang hidupnya keduniawian, tidak. Tuhan menjemput gereja Tuhan, Tuhan menjemput anak-anak Tuhan yang sudah melewati masa pemurnian. Ketika tukang perak itu memurnikan dan emas, ya, memurnikan perak dan emas itu, kalau kita melihat di dalam kitab Maleakhi ini, maka ada kotoran-kotoran itu yang akan mengambang ke atas. Lalu dia akan mengambil kotoran tersebut dan dibuang. Yang tetap tinggal itu yang emas yang murni, perak yang murni. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kotoran-kotoran dosa yang mungkin melekat,
itu perlu proses pemurnian dari Tuhan. Supaya keluar dari dalam diri kita. Dan akhirnya kita menjadi gereja Tuhan yang murni. Gereja Tuhan yang suci. Gereja Tuhan yang kudus. Dan siap berjumpa dengan Tuhan pada waktu Dia datang. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 6 dan 10b, mari kita juga baca bersama-sama. 2-3. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Meskipun mungkin proses pemurnian itu sesuatu yang menyakitkan hati kita. Proses penyucian, pengudusan itu sesuatu yang mungkin harus membuat kita terpisah dengan karakter-karakter yang mungkin kita merasa aman. Padahal itu adalah karakter lama. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, mengapa Tuhan perlu memurnikan? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Tentu kalau kita punya anak, kita tidak akan biarkan anak kita itu misalnya terus mengenakan pakaian yang kotor. Ya, tentu kita akan ganti pakaiannya dan kita berikan dia pakaian yang bersih. Ketika mungkin tangannya kotor, kita tentu akan mencuci tangan anak tersebut. Ya. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Dia menyucikan kita, Dia memurnikan kita karena Dia menganggap kita adalah anak-anaknya. Itu sebabnya Dia tidak akan membiarkan kita hidup di dalam dosa, tidak akan membiarkan kita hidup dalam karakter yang lama, tetapi Dia akan memurnikan kita, Dia akan menyucikan kita supaya kita memperoleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, penghakiman bagi gereja merupakan sebuah pemurnian. Jadi tidak perlu takut. Karena penghakiman bagi gereja adalah pemurnian, bukan kebinasaan. Tetapi bagi dunia, penghakiman itu merupakan penghukuman. Bagi gereja, Dia hadir sebagai hakim untuk mengoreksi kita, untuk memurnikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Tetapi bagi orang dunia, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, penghakiman tiba adalah untuk menghukum mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses penghakiman itu sudah berjalan dan akan mengalami puncaknya pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Pemurnian gereja Tuhan itu terus sedang berlangsung pada masa kini. Melalui firman dan Roh Kudus, Dia memurnikan, Dia menyucikan kehidupan kita. Nah, berikut yang perlu kita pahami juga, ada 2 tanda besar dan merupakan tanda yang utama di dalam gereja menjelang akhir zaman terkait dengan penghakiman ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang diuji. Iman yang diuji ini melalui penderitaan dan penganiayaan. Jadi setiap orang-orang yang percaya, imannya itu akan diuji. Imannya itu akan dimurnikan melalui apa? Melalui penderitaan, melalui penganiayaan. Dan yang kedua adalah kasih menjadi dingin. Karena apa? Karena adanya penyesatan dan juga adanya kemunduran rohani di dalam gereja Tuhan. Nah, mari sama-sama kita akan melihat yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang diuji melalui penganiayaan. Kalau saya melihat di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 9, di sana dikatakan kamu akan diserahkan untuk dianiaya. Dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Pasal 24 ini khusus tentang akhir zaman.
Dikatakan dianiaya, dibenci. Itu sebuah penderitaan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 kita juga melihat dikatakan di sana bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah akan menderita aniaya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan karena kita mau hidup beribadah bukan cuma kebaktian tetapi menjalankan ibadah, ya, merefleksikan, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Tuhan, dikatakan di sana akan menderita aniaya. Justru orang-orang yang mungkin tidak setia kepada Tuhan, jarang ke gereja gitu ya mungkin ya. Kita melihat kok baik-baik saja, malah kita mungkin yang setia kita melihat begitu banyak penderitaan yang kita alami. Karena firman Tuhan katakan di sana bahwa orang yang mau hidup beribadah akan menderita aniaya. Karena itulah jalan salib yang harus kita terima. Bukankah ketika kita mengikuti Yesus dia berkata, kalau kamu mau ikut aku, pikul salib, ikut aku. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 kita juga melihat dikatakan di sana, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Jadi jelas dalam ayat ini kita mendapati bahwa ada tanda yang pertama yaitu iman kita diuji melalui penderitaan. Mengapa penderitaan itu diizinkan datang dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu mengizinkan ujian, tekanan, penderitaan agar gereja Tuhan itu masuk ke dalam pemurnian. Ya. Agar gereja Tuhan itu dipisahkan dari berbagai macam kemunafikan. Berulang kali Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik. Kalau saja mereka mau mendengar firman Yesus, mereka akan dimurnikan dan masuk menjadi orang-orang yang percaya. Namun sayang, mereka tidak bisa menerima firman Tuhan. Penganiayaan, ujian, tekanan, penderitaan, penganiayaan juga diizinkan untuk membedakan antara iman asli dan iman palsu. Jadi kalau kita dapati di sini dengan melalui penderitaan itu akan mengekspos kualitas iman kita. Kualitas iman kita itu ada di mana? Apakah kualitas iman kita palsu? Yang palsu itu akan gugur, ya. Dan yang asli itu akan bersinar, saudara. Dan itu terjadi melalui apa? Melalui penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan. Karena semua itu diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin membawa kita sampai kepada tujuannya. Penderitaan juga bukan berarti Allah meninggalkan kita. Tidak, justru ketika kita sedang mengalami penderitaan, proses pemurnian itu sebagai tanda justru kita ada di pihaknya Allah. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyikapi setiap penderitaan itu dengan tepat. Ya. Kalau kita datang masalah, bukan hanya kita berdoa minta solusi sama Tuhan, tapi kita minta sama Tuhan agar mata kita melihat mana dari dalam kehidupan kita yang masih harus kita lepaskan. Hal-hal tidak baik yang perlu kita lepaskan. Karena setiap penderitaan yang datang kepada kita adalah untuk memurnikan iman kita. Membuat iman kita semakin kuat, semakin teguh. Jadi jangan kita merasa bahwa penderitaan itu karena ingin menjatuhkan kita. Proses pemurnian di dalam gereja Tuhan ini terjadi untuk apa? Justru untuk memurnikan setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita juga melihat bagaimana fenomena pada masa kini, saudara. Kalau kita melihat pada masa kini kita melihat ada gereja-gereja bawah tanah. Seperti misalnya di Cina, ya, di Iran, Pakistan, India, itu gereja yang ada di bawah tanah. Dan mereka mengalami aniaya yang luar biasa. Mereka tidak memiliki Alkitab seperti yang kita miliki. Jadi para penginjil harus menghafal bagian Alkitab tersebut. Lalu mereka akan memberitahu kepada
jemaatnya tersebut dan mereka menghafal. Terus seperti itu. Tidak bisa mereka memiliki Alkitab seperti yang kita miliki. Begitu sulit mereka membaca Alkitab. Ya. Dan kalau kita dapati di sini, orang-orang percaya, ya, mereka harus bergereja di bawah tanah supaya tidak diketahui. Dan ini merupakan aniaya untuk setiap iman dari orang-orang yang percaya. Kemudian juga kita bisa melihat misalnya kekristenan di banyak negara dibatasi, dilarang. Tidak bisa bebas memuji Tuhan. Tidak bisa bebas untuk melayani Tuhan. Ya, tidak bisa bebas membawa Alkitab. Ya, terjadi resolusi di mana-mana. Itu juga sebuah aniaya terhadap iman kita. Apakah kita mau tetap percaya kepada Yesus? Atau kita pergi dari Yesus ketika ada penderitaan. Ketika mungkin ada konflik di dalam rumah Tuhan satu dengan yang lain. Apakah kita mau meninggalkan gereja? Ya. Dan kita mulai mencari gereja yang mungkin menyenangkan telinga kita. Pengajaran yang mungkin menyenangkan telinga kita, saudara. Iman kita sedang diuji. Ya. Demikian juga kita bisa melihat di negara-negara yang bebas untuk beribadah, iman itu tidak diuji dengan aniaya fisik. Saya rasa tidak ada di sini yang mengalami aniaya fisik, bukan? Tetapi seringkali iman kita diuji dengan zona nyaman. Ya, dengan kesibukan-kesibukan kita, dengan kompromi-kompromi kita, ya. Terhadap hal-hal yang sedikit melenceng, sedikit berkurang dari standar firman Tuhan. Itu juga merupakan ujian terhadap iman kita. Ketika kita di kantor, ketika kita di tempat pekerjaan, ketika kita di sekolah, di tempat studi kita. Seringkali saudara yang dikasih Tuhan, iman itu diuji. Dengan menyodorkan berbagai hal yang mungkin membuat kita cenderung untuk berkompromi atau menurunkan sedikit dari standar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah fenomena yang terjadi pada masa kini, yang dialami oleh setiap orang percaya, baik orang percaya yang tinggal di negara yang bebas menjalankan ibadah maupun di negara-negara yang mungkin anti kepada kekristenan. Semua mengalami aniaya, semua mengalami penderitaan untuk memurnikan iman kita. Berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah kasih menjadi dingin. Ini tanda kedua yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Mengapa ini terjadi? Karena adanya kemunduran rohani di dalam gereja Tuhan. Bahkan adanya penyesatan yang terjadi di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Beberapa ayat di dalam Alkitab saya melihat, misalnya di dalam Matius 24 ayat 10 sampai 12, dikatakan di sana bahwa kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Dan banyak yang tersandung. Bahkan juga banyak penyesat-penyesat muncul. Itu Yesus yang ajarkan di dalam Matius pasal 24. Kemudian di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4, kalau saya lihat di sana, banyak orang itu tidak tahan dengan ajaran yang sehat. Ajaran tentang kekudusan. Ya, rasanya seperti membatasi seseorang itu boleh melakukan apa saja begitu ya. Jadi banyak orang sudah tidak tahan, sudah tidak suka lagi dengan pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang benar dari Alkitab, saudara. Dan mereka akhirnya mencari guru-guru palsu. Pengajar-pengajar, pengkhotbah-pengkhotbah yang menyenangkan telinga mereka. Ya. Yang membenarkan sesuatu yang di bawah standar dari firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kondisi ini mengakibatkan kasih itu menjadi dingin. Ya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan akan muncul guru-guru palsu di antara kamu. Bukan dari luar tapi dari dalam gereja, dari dalam rumah Tuhan.
Itulah sebabnya mengapa penghakiman itu dimulai dari dalam dulu. Ya. Kenapa? Karena mulai banyak guru-guru palsu dan mengakibatkan gereja itu tidak bisa tampil sebagai wakil Allah. Tidak membawa identitas Allah kepada dunia ini. Ya. Tidak membawa terang, tidak membawa Injil kebenaran. Kenapa? Karena muncul banyak guru-guru palsu dari dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu menjadi dingin. Ketika apa? Ketika kita kehilangan kasih mula-mula. Di dalam Wahyu kita mendapati ada satu gereja, ada 7 gereja, 7 jemaat. Jemaat Efesus, dia kehilangan kasih yang mula-mula. Tuhan katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula saudara. Ya, jatuh cinta pertama sama Tuhan, kasih yang mula-mula itu. Sebenarnya kita jatuh dalam kejatuhan yang sangat dalam. Kenapa? Orang yang kehilangan kasih mula-mula itu, dia sudah tidak semangat lagi. Tidak menjadikan dia satu-satunya prioritas hidupnya. Dia tidak akan lagi melakukan seperti yang diminta, yang diinginkan oleh dia. Bukankah seperti itu pemuda remaja yang mungkin sedang berpacaran, ya, sedang jatuh cinta. Apa yang diinginkan oleh kekasihnya pasti dilakukan. Nah, kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, saudara, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin, kita pasti lakukan. Kita punya hati yang selalu semangat, punya hati yang selalu ingin berjumpa dengan Dia, punya hati yang selalu ingin bersama dengan Dia. Ya. Coba lihat kita, apakah kasih kita menjadi dingin karena kita kehilangan kasih yang mula-mula? Sudah tidak dia lagi yang menjadi prioritas hidup kita. Ada yang lebih penting daripada Tuhan kita. Ada yang lebih kita utamakan daripada Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehilangan kasih mula-mula itu menyebabkan kasih menjadi dingin. Berikutnya juga mengutamakan hiburan, popularitas dan kenyamanan. Jadi kalau kita mengejar hal-hal ini saudara, maka kasih menjadi dingin. Karena popularitas kadang-kadang orang rela melakukan apa saja yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, menghalalkan berbagai macam cara. Bahkan rela ya menyikut temannya sendiri misalnya saudara ya, hanya karena sebuah popularitas. Kasih juga menjadi dingin ketika kita mengkompromikan kebenaran demi diterima oleh dunia. Kadang-kadang kita kompromi ya kepada dunia ini, padahal sebenarnya tidak seperti itu yang Tuhan katakan, yang firman Tuhan katakan, yang kebenaran katakan. Namun kita lakukannya. Karena apa? Karena ingin diterima oleh dunia ini. Mungkin di pekerjaan kita ya. Kasih juga menjadi dingin karena mungkin kita sudah mulai menyukai pengajaran yang ringan. Ya. Bukan salib, bukan kekudusan, tetapi hal-hal yang menyenangkan telinga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah seperti itu yang sudah mulai melanda gereja Tuhan di akhir zaman sebelum Dia datang kali yang kedua? Itulah sebabnya mengapa Dia perlu menghakimi terlebih dahulu, memurnikan terlebih dahulu, memeriksa terlebih dahulu umatnya, gerejanya, karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya berarti bahwa ketika kasih menjadi dingin ya, itu berarti kita sudah mulai tidak menjadikan Dia menjadi prioritas kita yang utama. Jadi kalau kita dapati bagaimana kondisi keadaan pada masa kini ya. Kalau kita dapati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
mulai muncul pengajaran-pengajaran seperti Injil Kemakmuran. Ya, yang mengajarkan bahwa percaya kepada Tuhan itu harus makmur. Ya. Miskin itu tidak boleh begitu ya. Bukankah Bapa kita di Allah kita Tuhan Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya? Ya. Tidak mengajarkan tentang hal tersebut. Injil motivasi. Ya. Jadi segala sesuatu itu hanya berkaitan dengan pencapaian, ya. Tetapi pencapaian dengan cara yang tidak benar, tidak melalui salib. Jadi dimotivasi untuk mencapai keberhasilan, mencapai kemakmuran, tetapi mengabaikan salib. Injil psikologis, ya, hanya berkaitan kepada bagaimana solusi mengatasi tentang karakter, tentang konflik, tetapi tidak kepada esensi daripada Injil tersebut, saudara. Bukankah mulai banyak itu terjadi ya di dalam gereja Tuhan? Lalu kita juga bisa melihat roh materialisme, ya, roh materialisme dan konsumerisme yang mulai masuk ke dalam gereja Tuhan. Itulah sebabnya mengapa perlu pemurnian. Ya. Kalau kita juga bisa melihat udah begitu banyak khotbah-khotbah yang mengurangi esensi kekudusan. Demi apa? Demi diterima oleh manusia. Ya. Kalau di dalam perjanjian lama itu ada pelayanan nabi yang sangat nyata. Ya, nabi itu selalu datang menyingkapkan dosa. Ya. Karena dia membawa suara dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Dan kalau kita dapati di dalam kitab perjanjian lama pun ya, ada nabi-nabi yang ditolak. Ya. Misalnya saja Nabi Nehemia. Dia dipenjara ketika dia membawa berita bahwa Israel ini akan hancur. Ya. Padahal itu datang dari Tuhan. Raja tidak suka, kemudian ditawan nabi tersebut. Dan pada masa kini banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang mengurangi hal kekudusan. Demi apa? Demi disukai oleh manusia, saudara. Itulah sebabnya mengapa pemurnian itu harus datang dari dalam rumah Tuhan. Gereja juga mulai kehilangan belas kasih. Pelayanan sudah mulai menjadi formalitas. Oh, ini bagian hari ini bagian saya yang pimpin pujian misalnya ya. Jadi kita lakukan hanya sebagai formalitas saja. Sudah tidak dilakukan dengan kasih kita, dengan cinta kita kepada Tuhan, saudara. Itulah sebabnya mengapa pemurnian itu harus datang dari dalam rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita saat ini? Ketika kita melihat bahwa penghakiman itu dimulai dari dalam rumah Tuhan. Sedang dan akan terus berlangsung sampai klimaksnya pada waktu dia datang pada kali yang kedua. Kita terus dimurnikan supaya apa? Supaya kita siap bertemu dengan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki berjumpa dengan dia pada kali yang kedua. Jadi kita tidak bisa menolak pemurnian tersebut. Ya, melalui penderitaan yang kita hadapi, melalui munculnya begitu banyak penyesatan-penyesatan, bahkan munculnya begitu banyak penganiayaan, penderitaan, ya. Tetapi kita tetap memberi diri untuk mau menerima setiap ujian tersebut. Nah, apa sih respon gereja, respon kita pada saat ini? Sesuai dengan ayat tema kita, saudara, di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat yang selalu ditampilkan, ya, pasal 7 dikatakan di sana, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon kita terhadap penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, yaitu kembali kepada doa. Kembali membangun kehidupan doa. Kembali membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau saya perhatikan kata berdoa di sana, itu menggunakan kata Yunani
proseikomai. Kata dasar atau proseikomai ini arti yang pertama adalah berdoa, berkomunikasi, ya, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tetapi sisi yang kedua adalah hubungan, relasi yang langsung dengan Tuhan, yang terarah kepada Tuhan, dan yang bersifat pribadi dengan Tuhan kita. Ya, jadi bukan cuma sekedar kita berlutut berdoa lalu menaikkan pokok-pokok doa kita. Itu harus kita lakukan. Tetapi jangan lupa bahwa kita perlu membangun suatu relasi yang intim dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi penghakiman Tuhan di dalam rumahnya. Supaya kita bisa masuk ke dalam pemurnian, kita perlu membangun relasi yang intim. Hubungan yang terarah, hubungan yang langsung, hubungan yang pribadi dengan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat ini, Petrus itu memberi struktur yang sangat indah di dalam ayat ini. Yang pertama, kuasai diri, artinya menata pikiran kita. Jadilah tenang, menstabilkan hati, emosi kita, lalu berdoa. Ya, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa yang benar yang perlu dibangun di akhir zaman ini adalah doa yang lahir dari mental dan batin yang terkelola. Karena seringkali pikiran kita, emosi kita tidak terkelola dengan baik. Ya. Apa yang dapat mengelola pikiran kita? Apa yang dapat mengelola emosi kita? Yaitu Tuhan. Firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa Paulus katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Kita perlu mengelola pikiran, kita perlu mengelola emosi kita. Karena doa tanpa pengelolaan diri dan tanpa pengelolaan emosi atau tidak memiliki ketenangan, maka doa kita itu tidak akan baik. Ya, tidak akan memberikan sebuah daya untuk kita bisa mampu menghadapi pemurnian, penderitaan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menguasai diri di sana, di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata soproneo. Kata soproneo ini artinya berpikir waras. Ya, berpikir waras itu berarti sehat, sadar. Bukankah banyak orang itu tidak waras itu bukan karena dia gila, ya, tapi kita banyak perkara-perkara dunia ini yang membuat kita akhirnya berpikir tidak sehat, saudara. Ya, jernih, ya, tidak liar, terkendali oleh firman Tuhan, ya, tidak dikuasai oleh ketakutan. Itu artinya kuasai diri, soproneo. Dan saya memberikan label soproneo ini adalah kelola pikiran. Karena kalau pikiran kita dikelola dengan firman Tuhan, oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, maka apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Ya. Kemudian kata tenang itu menggunakan kata nepsate, artinya waspada, tidak reaktif, tidak mabuk oleh keadaan, tidak panik secara emosional. Dan ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena gereja sedang masuk dalam pemurnian melalui penderitaan. Bukankah ketika ada penderitaan, ketika ada kesusahan, seringkali kita menjadi panik, emosi kita mulai panik, kita mulai takut, ya. Kita mulai tidak waspada lagi dengan situasi yang ada, ya. Atau kita mulai hilaf, saudara, karena penderitaan, pemurnian yang sedang masuk di dalam gereja Tuhan. Apakah itu berupa penderitaan, ya, bagi orang-orang yang mungkin di negara-negara yang tidak bebas beribadah, mereka mengalami penderitaan karena iman. Tapi bagi kita mungkin kenyamanan, ya. Perlu 2 poin ini untuk kita bisa berdoa dan membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa yang lahir dari penguasaan diri itu akan fokus.
Ya, kalau kita dapati di sini doa itu tidak akan pernah bisa jernih kalau apa? Kalau pikiran kita kacau. Ya. Doa itu tidak akan bisa dalam, ya, sampai kita bisa menikmati Tuhan, saudara. Kalau apa? Kalau pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya, ketika kita duduk berlutut, kita mulai menyembah, tapi pikiran kita mulai penuh kekhawatiran, kita tidak bisa dalam doa kita. Ya. Doa juga tidak bisa fokus kalau apa? Kalau pikiran kita melompat-lompat. Ya, oh ingat ini, ingat itu. Ya, tidak dikuasai. Akhirnya saudara, kita memiliki kehidupan doa yang sangat minim. Kalau kehidupan doa kita minim, iman kita tidak teguh. Dan bagaimana kita bisa menghadapi aniaya yang datang, penderitaan yang datang. Ya, zona nyaman yang mungkin datang untuk mencoba membuat kasih kita menjadi dingin. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak bisa menguasai pikirannya, dia tidak akan mampu berdoa dengan benar. Ya. Berikutnya kita melihat doa yang lahir dari ketenangan adalah doa yang peka. Ya. Kalau hati kita panik, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau hati kita tenang, kita bisa mendengar suara Tuhan. Di dalam Alkitab kita melihat ada Samuel kecil. Dan juga ada anak-anak Imam Eli. Saudara lihat, itu di dalam rumah Tuhan, di Silo. Karena Samuel kecil ini seorang yang tenang, dia bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi bagaimana dengan anak-anak Imam Eli yang hidupnya mengejar hal-hal yang bersifat materialisme dan sangat konsumeris tersebut? Ya. Dia hidup di zona nyaman. Kenyamanannya itu ya membuat mereka tidak memiliki hati yang tenang. Dan akhirnya mereka kehilangan suara Tuhan. Hati yang kacau memindahkan doa itu menjadi curahan stres, bukan persekutuan. Kalau hati kita kacau, kita berdoa itu sebenarnya curhat. Ya, menjadikan curhatan stres kita. Ya, bukan membangun sebuah persekutuan. Tuhan mau kita berdoa itu membangun sebuah persekutuan. Ya. Hati yang bingung itu membuat doa berpusat pada masalah, bukan pada Allah kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa dengan hati yang tidak tenang, maka doa kita itu tidak berdaya. Statement yang saya catat di sana, doa hanya berdaya atau punya power bila hati tenang, tidak kacau, tidak khawatir, ya. Bukan terburu-buru, bukan bingung ataupun terseret emosi. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat 10 sebagai ayat terakhir, mari kita baca bersama 2-3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, katakan diam, tenang. Kalau kita tenang, kita menguasai diri, kita tenang, ketahui akulah Allah. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tenang, kita berdoa tanpa kekhawatiran, dengan hati yang tenang, dengan menguasai pikiran yang diselaraskan kepada firman Tuhan, maka kita akan kenal siapa Tuhan kita. Kalau dia berkata dia dahsyat, maka kedahsyatannya itu akan menjadi pengalaman kita. Kalau dia adalah Allah yang menyembuhkan, maka kesembuhan, pemulihan itu akan menjadi bagian kita. Dikatakan ketahui bahwa akulah Allah. Seringkali banyak orang Kristen tidak mengenal Allahnya, tidak mengetahui Allahnya. Karena apa? Karena dia tidak membangun hubungan dengan Allah dengan menguasai pikiran dan tidak dengan ketenangan. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kuasai diri, jadilah tenang dan berdoa. Saya yakin kita akan bisa mengetahui Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemusik dapat tampil ke muka. Pada akhir zaman ini dibutuhkan gereja yang murni, bukan gereja yang populer. Tuhan mau cari gereja yang murni, saudara yang murni di dalam Tuhan.
bukan gereja yang populer. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, karena dikatakan kesudahan segala waktu sudah dekat. Kalau saya perhatikan di sana, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sudah mencapai puncak dari sejarahnya Tuhan kepada dunia itu. Karena itu mari kita bersiap-siap, amin. Dengan cara apa? Membangun sebuah kehidupan doa yang baik. Supaya kita menjadi gereja Tuhan yang murni, yang masuk dalam pemurnian Tuhan dan siap berjumpa dengan Tuhan pada kali yang kedua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Ada banyak masalah, ada banyak golakan yang terjadi di akhir zaman ini. Tapi mari kita memandang kepada Dia. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, zaman sekarang berjagalah. Saja nyanyikan pujian ini. Amin. Yang wanita berdoa kepada Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ada begitu banyak goncangan yang terjadi di dalam dunia ini, yang sangat menakutkan dan membawa kami kepada kekhawatiran. Banyak kabar yang membuat kami menjadi takut dan khawatir. Namun kami mau membawa diri kami berlindung di dalam firman Tuhan saja. Yang wanita saja, yang pria berdoa. Zaman sekarang berjagalah. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Amin. Kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah, amin. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syarabaya dasane. Oh Yesus Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah dibekali oleh firman-Mu agar kami dapat mempersiapkan hidup kami, membuka hidup kami kepada proses pemurnian yang datang daripada Tuhan. Apakah itu melalui penderitaan yang harus kami lewati, maupun melalui keadaan-keadaan nyaman yang kami dapatkan. Kami mau belajar, iman kami tetap tertuju kepada Tuhan. Dan kami tetap terus ingin memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Supaya pada waktunya nanti Tuhan datang, kami dapat bertemu dengan Tuhan pada kali yang kedua. Satu hari yang sangat indah yang kami nanti-nantikan. Karena itu mampukan kami untuk kami dapat bertahan, melewati masa-masa yang sukar, melewati pengajaran-pengajaran yang sesat di akhir zaman ini. Kami dapat terus bertahan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika hati kami tenang di dalam-Mu, kami akan mengalami Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang dapat menyelesaikan segala masalah kami. Sehingga tidak ada yang perlu kami takutkan di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya firman-Mu telah membekali kami untuk kami dapat siap melewati hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan kepada yang. Baik, terima kasih banyak Ibu Pendeta Elina. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan berikutnya. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Dan kami sudah memuji, muliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, sekarang saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah kami boleh memberi yang terbaik karena kami tahu bahwa Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kami. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami doa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Andai Kata. Selamat memberi. Semua laut adalah tinta. Andai kata cakrawala jadi kertas. Andai kata semua orang menjadi bujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas. Cinta. Andai kata cakrawala jadi kertas. Andai kata semua orang menjadi bujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Hai laut pun kan kering dan langit pun tak cukup memuat semua kisahnya. Utara ke selatan atau timur dan barat, hanya secari kertas yang terbatas.
kita angkat pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Saya buat bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengagumi-Mu Tuhan, lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena tidak ada yang sama seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan semesta alam. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru, dan hanya kepadamu kami beribadah. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan ada di dalam rumah-Mu pada saat ini. Bukti bahwa kasih-Mu telah menemukan kami. Bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Dan bukti bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan pada hari ini berhimpun di hadapan tahta kasih karunia Tuhan, saudara-saudara seiman kami yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia mereka. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau telah memelihara mereka hari lepas hari yang sudah mereka jalani. Dan kami percaya Engkau telah memperkenalkan nama-Mu kepada mereka. Mereka telah bertumbuh dalam pengenalan mereka tentang Engkau. Dan hari ini Tuhan, di hari yang istimewa bagi mereka, kami berdoa kepada Tuhan bagi mereka. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta berkat dari Roh Kudus tercurah atas kehidupan saudara-saudara kami. Sehingga di hari-hari yang akan mereka jalani, Tuhan akan sertai setiap langkah-langkah mereka. Dan apa yang mereka perbuat berhasil bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat mereka naik bukan turun. Dan Engkau akan menjadikan mereka pribadi yang diberkati untuk memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kerinduan mereka di tahun yang di usia baru yang sudah Tuhan tambahkan kepada mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan adakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dari tempat ini kami melepaskan berkat kepada saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah setiap apa yang dikerjakan, setiap apa yang diusahakan, Tuhan buat berhasil. Rumah tangga mereka, Tuhan juga buat berhasil. Spiritualitas mereka, Tuhan tambahkan semakin hari semakin indah bersama dengan Tuhan. Kemenangan daripada Tuhan akan terus ada di dalam setiap langkah-langkah pergumulan mereka. Mereka boleh melihat kemenangan yang besar terus menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau yang akan memegang tangan mereka melewati hari-hari yang akan mereka jalani. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan pada
Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kami percaya persekutuan yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami telah meneguhkan iman kami sehingga kami memiliki iman yang teguh, iman yang mampu memindahkan setiap gunung pencobaan, iman yang mampu menarik kuasa Tuhan sehingga mujizat Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati Ibu Gembala kami, pakai hamba-Mu dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Berikan kesehatan, urapi hamba-Mu, hiburkan hamba-Mu. Karena kami percaya dengan kekuatan dari Tuhan, hamba-Mu akan terus teguh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini melayani Tuhan. Usher, singer, backing vokal ataupun juga pemusik, bahkan juga song leader, Tuhan operator multimedia, Tuhan Yesus bahkan kolektan, kami berdoa untuk mereka, pakai mereka hari lepas hari semakin indah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dikerjakan oleh Roh Kudus turun mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan.